Halo kita, selamat datang kembali di channel Hobi Kidal. Masih dalam rangka series mengenai common mistakes ya, atau kesalahan yang dilakukan oleh pemain pemula. Di video ini walaupun kita mainnya santai, tapi kalian masih bisa belajar mengenai kayak perputaran atau rotasi dari pemain. Nah, kalau kalian bisa perhatikan, aku sama Kosa itu karena basicnya pernah ikut klub, jadi kita itu udah punya kayak pedoman dikit-dikit bagaimana cara mainnya double. Lalu di sebelah sana ada Erik sama Nobel. Aku rasa mereka itu masih ini ya, masih belum punya kayak guidelines di mana sih seharusnya aku berdiri dan harus cover tuh bagaimana. Walaupun begitu ya, aku lihat walaupun Kosa itu mungkin udah punya kayak pedoman gitu, tapi seringkali melanggar aturan yang udah udah dipelajari. Nah kayak gini aku kadang ngangkat bola tapi Kosa masih tetap di depan. Nah itu kan menyalahi aturan ya sebenarnya, tapi itu bisa aja dilakukan, bahkan atlet juga sering melakukan hal seperti itu. Kita pinter-pinternya aja ngelihat bolanya itu ditempatin ke lawan bagaimana, terus kita itu kan maksudnya mau nyegat ya, jadi kadang-kadang kita itu melanggar aturan karena tahu bakal ditempatin di mana oleh lawan, jadi kita cegat. Nah memang namanya menebak, jadi nggak selalu berhasil, tapi paling nggak 90% biasanya cocok tebakan kita. Kasarannya itu kayak kamu itu detektif ya, atau intel dari kepolisian. Biasanya kan mereka itu udah tahu orang mana yang berbohong atau enggak gitu ya. Sedangkan kita kalau mungkin menghadapi orang yang asing, kita itu nggak tahu orang ini mau nipu atau enggak. Tapi itu juga tergantung orangnya yang mau bohongi kita. Itu kalau mereka udah punya trik-trik supaya nggak bisa terdeteksi, bahkan mungkin detektif atau intel juga bisa aja kadang miss ya, atau uh, nebaknya itu nggak tepat. Kalau dari aku sih partner sama Kosta ini ada enaknya dan ada nggak enaknya. Enaknya ya karena dia itu sebenarnya jarang mati ya, pukulan-pukulannya itu udah bagus. Cuman kadang-kadang ya sering kayak gini. Habis mukul terus ditinggal. Nah, yang kayak gitu-gitu itu aku masih belum ngerti ya, kebiasaan-kebiasaannya Kosta yang biasanya habis mukul ditinggal tuh yang mana. Karena kadang-kadang juga dia gak ninggal tapi langsung ambil. Nah itu perlu kayak eh, lebih sering partneran aja, atau biar lebih cocok chemistry-nya. Karena di video ini sebenarnya kan beda level ya. Aku sama Kosa itu levelnya hampir-hampir mirip, sedangkan Erik sama Nobel itu levelnya masih di bawah kita kalau menurutku. Makanya kita itu mainnya, aku dan Kosa mainnya agak lebih santai, jadi nggak terlalu cepet temponya. Terus karena kita beda level, jadi kayak rally-rallynya itu jarang ini, jarang panjang, atau cuman beberapa kali, mungkin 5-6 kali pukulan itu udah mati. Jadi di video ini kita nggak bisa belajar mengenai rotasi terlalu banyak ya. Cuman bisa belajar rotasi yang di awal-awal rally aja. Soalnya kalau kita lihat atlet udah main sekitar 20 lebih pukulan itu pasti beda bagaimana kita nempatin bola, karena udah kayak
diserang kayak gini, udah model kayak gini kok nggak mati-mati. Terus kita harus bagaimana lagi untuk cari ini ya. Kalau menurutku sih orang yang main tuh harus lebih kreatif. Kalau kita tadinya main semes-semes gak berhasil, terus ngelop-ngelop gak berhasil, kita kasih kemana lagi, kiri kanan atau depan belakang atau kasih ke tengah atau mungkin semes-semes ke arah bodinya. Nah itu sebenarnya tugasnya dari coach sih. Kalau coachnya ngamatin di belakang itu kira-kira oh kayaknya lawannya itu kalau di semes di badannya di daerah yang sini itu lebih banyak mati. Jadi atletnya nanti waktu istirahat dibilangin, kamu kalau sama yang itu yang tinggi mungkin itu semes ke daerah sini. Ya itu kan nggak selalu bisa dapat setiap poin itu bisa nyemes ke arah sana ya kan tergantung situasinya juga. Dan kalau coachnya dari lawan juga tahu kalau atletnya diincer pasti dibikin kayak skenario, buang bolanya jangan ke sini nanti kamu kena smash di daerah sini. Soalnya lawanmu ngincer ke daerah situ. Jadi udah pasti di counter lah. Coach ya pasti udah tahu. Oh ini kayaknya coach lawan tuh ngasih skenario kayak gini. Jadi dari kita pasti udah tahu oh cara membalikkan keadaannya bagaimana. Tapi untuk ini ya guideline saja buat para pemula, kita mainnya itu banyain ngasih ke ruang kosong aja. Terus kalau mengembalikan bola itu ya coba diarahkan ke lebih ke tepi-tepi atau di pojokan-pojokan, pokoknya yang jauh dari lawan bisa jangkau. Paling enggak lawan tuh harus lari-lari lebih banyak dibandingkan kita kalau bisa. Kalau aku amati kan pengembaliannya Nobel tuh lebih banyak ke lapangan single ya. Jadi jarang mengincar ke pojokan-pojokan. Pemain pemula selain lebih banyak melakukan kesalahan sendiri ya atau error, mungkin out atau nyangkut, mereka juga nggak tahu buang bolanya itu kemana. Kalau boleh aku saranin ya itu buang bola atau ngelop itu ada dua macam. Kalau kita kira-kira kepingin ngelop itu nggak mau nyusahin teman kita, misalkan teman kita itu memang defense-nya buruk, terus kita ngasih lobnya itu lurus aja. Jadi biar disemes, kalau disemesnya lurus itu kan pasti lebih keras ya. Itu mengarahnya ke kita. Jadi kita habis ngelob, terus langsung mundur lurus, siap-siap defense. Nah itu cara pertama. Yang cara kedua, kita kalau udah posisinya nggak enak, nggak bisa mundur ya, itu buangnya ke arah silang. Jadi biar lawan lawan itu nyemes ke arah partner kita yang di sebelah kita. Jadi kita buangnya silang biar kalau lawan tuh nyemesnya lurus, itu yang terima partner kita. Jadi bukan masangin ya, kayak ngempak no temen kita biar disemes lawan, tapi itu skenario yang jauh lebih masuk akal menurutku daripada ketika kita misalkan posisinya itu kepepet ngambil di depan, terus udah karena larinya terlalu kenceng ya kita kesulitan untuk ngerem, dan kan akhirnya buang bola dulu baru ngerem kan kakinya. Kita mau mundur itu pasti susah. Jadi sewaktu kita tahu kita ini larinya terlalu kenceng pasti nggak bisa ngerem, kita pilihan pengembaliannya itu ganti, jangan lurus tapi buanglah ke silang biar nanti kita punya waktu untuk ngerem dan balik ke posisi siap atau mundur lagi, tetap mundur. Nah, waktu misalkan lawan tuh nggak jadi nyemes ke teman kita, tapi nyemesnya silang ke arah kita balik, itu kita masih punya waktu karena semes silang itu pasti lebih panjang kan travelingnya, dan kalau nyampe ke kamu pasti udah berkurang speednya, speed semesnya itu pasti udah berkurang, kamu lebih punya
uh, chance untuk mengembalikan bola lebih baik. Jadi kalau kita itu misalkan kalah ya, terus sama lawan kita atau teman kita itu dihina, oh kamu kalahan gitu. Terus kan biasanya orang-orang itu malu atau punya alasan, ya mesti aja karena partnerku sama-sama gak enak atau mainnya buruk atau gimana ya. Ya sebenarnya salah orang dua sih, nggak bisa nyalain temen kita aja. Karena kita main double tuh harusnya saling memperhatikan. Terutama apakah kita itu bisa ngasih bola enak ke partner kita atau enggak. Atau malah ngasih bola yang nggak enak ke partner kita. Jadi banyak bola-bola tanggung. Yang ujung-ujungnya nanti disemes ke arah kita terus kita mati. Terus kita disalahin katanya gak entos, gak bisa mengembalikan kamu. Padahal itu settingannya yang salah dari partner kita. Terus aku juga kadang suka nyiapin bola-bola untuk diambil sama partnerku ya. Aku sendiri karena nggak bisa langsung lari ke depan. Misalkan partnerku yang jaga di depan, aku siapin. Aku tahu di mana ruang yang kosong di lawan yang bikin mereka itu kayak terkejut karena bolanya itu agak nyeleneh ya di luar standar. Dan biasanya kalau kaget gitu lawan mengembalikannya nanggung. Nah itu udah enak banget sih menurutku. Kalau partnerku yang di depan dia ready langsung nyemes, tapi bukannya malah di smash tapi malah di drop shot atau mungkin di lob lagi. Jadi kita kehilangan momen. Terus aku harus cari-cari bola lagi. Nah itu sebenarnya kerjasama aja. Kalau aku udah setting nyiapin bola buat temenku, ya harusnya temenku juga ikutan nyerang ya. Kalian bisa lihat sendiri kalau di permainan ini ya, aku sama Kosa kadang-kadang aku juga siapin bola buat Kosa, tapi sama Kosa malah dibuat mainan atau nggak langsung diserang. Tapi kalau lagi kepingin kayak misalnya Nobel sama Erik itu poinnya udah mulai ngejar kita, itu Kosa baru niat mainnya. Nah kalau kayak gitu beda lagi ya. Tapi yang aku maksud tuh ya seperti itulah kira-kira. Karena ini kan maksudnya beda itu, Kosa memang sengaja kepingin melatih Nobel dan Erik, jadi biar rally-nya itu panjang gitu. Nah kayak di sini juga Kosa juga nggak ambil kan, harusnya kan Kosa yang ambil. Tapi kalau ini permainan yang sesungguhnya itu harusnya kita tetap cari-cari bola. Cari-cari bola untuk nyerang lawan ya, jadi nggak ini nggak bertujuan untuk ngelatih atau nempatin bola aja, tapi main untuk dapat poin, bener-bener fokus untuk dapat poin. Kadang ini ya kita memang punya kayak filosofi tersendiri sih. Kadang kita main settingannya yang lawannya bagus, lawan yang nggak seberapa bisa, tujuannya biar yang nggak seberapa bisa ini nanti bisa ketularan bagusnya gitu. Selama yang nggak bisa main digendong yang mainnya di atas rata-rata, aku rasa uh, sulit untuk maju karena mereka jadi nggak berusaha. Tapi ya tergantung orangnya juga sih. Kalau yang gendong yang skillnya di atas rata-rata nggak pernah bilang-bilangin yang nggak bisa main ya percuma. Atau yang dibilang-bilangin merasa aku udah bener kok, nggak perlu dibilangin, ribet aja kamu cerewet. Nah itu nggak mau maju ya, ya kita nggak bisa apa-apa. Tapi kadang ada yang gini sih, oh aku levelnya di atas rata-rata, yang main lawan kita itu nggak bisa main. Nah, ada yang merasa, oh ini aku harus tetap sungguh-sungguh mainnya, kan malu kalau kita mainnya terlalu santai. Jadi ya dianggap kayak pertandingan resmi gitu. Sebanyak-banyaknya kita dapetin poin. Kayak yang kemarin tuh aku main 15-0. Nah itu mungkin bisa dijadikan kayak acuan atau tujuan ya. Kita
seberapa jauh levelnya dari lawan kita. Itu bisa dijadikan acuan supaya kita juga niat mainnya, dan lawan kita yang nggak seberapa bisa main biar bisa tahu, kayak shock terapi gitu. Oh ternyata aku itu mesti perlu belajar banyak ya dari teman-teman, soalnya aku kok sampai dapat kosong itu, apa nggak malu ya, lain kali aku tak berusaha lebih baik lagi. Ini aku sharing kayak gini tuh maksudnya common mistakes juga ya. Jadi common mistake nggak cuman dari formasi atau teknik kita bermain, tapi juga salah persepsi atau salah mindset. Aku kalau di grupku kedatangan tamu itu aku pasti amati ya. Kalau bisa sih aku rekam juga. Aku amati anak ini misalkan baru umur berapa gitu, misalkan anak SMP gitu. Waktu aku ketemu lagi mungkin kan biasanya anak-anak itu datang kalau liburan ya. Jadi kita udah gak ketemu mungkin 1 atau 2 tahun gitu, baru mereka datang lagi. Nah itu kadang aku amati anak ini ada kemajuan atau enggak, atau mungkin lebih bagus atau cuman sama aja gitu. Atau kalau lebih buruk sih aku rasa nggak mungkin ya, cuman kalau ngelakuin error-error itu pasti biasa lah. Walaupun kamu latihan tiap hari juga lakukan error, cuman nggak mungkin kita itu kalau udah bisa main badminton, udah lama nggak main atau latihan tapi tambah buruk, itu nggak mungkin gitu. Tapi walaupun ada kemajuan tuh aku lihat kemajuannya signifikan atau enggak. Kadang-kadang aku lihat ada anak yang mungkin nggak perlu harus usia sekolah, kadang-kadang udah dewasa pun waktu kita jarang ketemu lagi mainnya juga sama aja, nggak ada kemajuan, malah mungkin merosotnya itu malah di stamina ya, karena lebih tua gitu. Kok ngomong lebih tua udah bertambah usianya. Jadi ada keterbatasan tertentu. Tapi umumnya ya yang aku amati, meskipun kita itu tambah tua, bukan tambah dewasa. Meskipun kita usianya bertambah, itu biasanya kan ada kemerosotan di stamina, atau mungkin ada ini ya, em, menurun lah ini performanya. Tapi mereka itu bakal ngasih kayak kompensasinya itu di bolanya yang lebih tipis-tipis, atau mungkin lebih maju dalam bidang strategi. Bolanya ditaruh mana itu udah pasti tepat. Contohnya itu kayak Hendra Ahsan. Mereka pasti udah nggak di top performa mereka ya, karena usianya udah lumayan masuk ke usia-usia pensiunnya atlet, tapi mereka masih tetap bermain, dan aku lihat pengembaliannya itu cukup bagus dan nggak disangka-sangka oleh lawan yang masih muda-muda. Tapi itu bisa ditiru sih kalau kalian atlet, pasti kan mempelajari gerakannya lawan ya. Pasti pemain lain dari negara Korea atau negara lain itu pasti ngamati video-video permainannya Hendra Ahsan. Dan kalau mereka berhadapan lagi pasti udah ketebak gitu. Ini biasanya sama kok Hendra diapain. Nah, itu pasti udah ketebak. Makanya aku amati juga ada pemain dari Korea atau mungkin dari China yang sedikit-sedikit niru gayanya Hendra Ahsan. Jadi kalau Ahsan sih mungkin nggak terlalu ini ya, ngatur-ngatur bolanya mungkin cuman semes-semes, cuman arah-arahnya aja. Tapi kalau Hendra ngatur bolanya kan lebih ajaib. Jadi itu yang aku lihat kayak ditiru pemain Korea juga. Jadi mereka jadi dapat bonus ya, karena usianya masih muda, performanya masih bagus, dan dia punya pengetahuan atau gaya style dari pemain yang udah berpengalaman. Itu karena mungkin mereka ada dilatih ya, kalau kamu dikasih kayak gini,
kasihnya itu harus ke sana gitu. Terus diterapkan teorinya itu di dalam latihan mereka. Dan kalau latihan itu ada banyak ya, ada yang drilling, misalkan sama coachnya di tengah, terus kamu disuruh ngenet kiri dan kanan, itu cuman dilongi atau dilempari shuttlecock di kiri kanan itu kamu harus balik tengah, terus ambil kiri, balik tengah, balik kanan, ambil kanan dan seterusnya. Itu drilling, cuman satu shots atau dua shots ya. Ngenet di kiri sama ngenet pakai backhand sama ngenet pakai forehand. Tapi kalau kita main kadang-kadang itu diadu ya. Kamu orang satu atau orang dua kalau double, yang lawannya itu ada 3 atau 4 orang. Jadi kamu mengembalikannya itu jauh lebih mikir gitu. Ini yang latihan yang berikutnya yang jarang banget dilakukan oleh pemain-pemain di grup-grup yang sosial kayak gini ya. Nggak mungkin kan kamu main terus dikeroyok orang 4 gitu kan, nggak mungkin. Biasanya setiap minggu main ya cuman 2 lawan 2 kayak gini. Mungkin sekali-sekali seru lah ya kalau dibikin kayak gitu. Jadi yang siapa di sini yang paling hebat mainnya orang 2 dipasangin terus dikeroyok orang 3 atau orang 4 gitu. Itu gunanya buat ngelatih pengembalian kita supaya refleksnya itu lebih bagus. Terus ngelatih kita berpikir cepat. Kalau ini lengkap ya, semua titik ada orangnya, kita harus nempatin kemana lagi. Nah itu kan kita dipaksa untuk mikir ya, pengembalian yang bagus yang kita bisa dapetin poin itu bagaimana ya. Yang tempo hari aku pernah lihat di YouTube itu ada 3 atlet, ada Kevin sama Marcus, terus dilawankan sama mantan atlet itu ada 3. Jadi 3 lawan 2. Itu seru dan ini ya kayak jadi pelajaran buat atletnya yang Marcus sama Kevin. Karena nanti kalau di pertandingan yang internasional pasti berat kan, soalnya lawannya itu bagus-bagus mainnya, kelas internasional kan. Mungkin itu bisa diterapi karena dulu kan Marcus sama Kevin itu kan number one ya, terus yang ngelatih siapa lagi kan, nggak ada lawannya soalnya mereka udah number one. Ya yang ngelatih orang 3 mungkin bisa lebih nututi, maksudnya lebih ngimbangin dengan keahlian mereka gitu. Ya menurutku kalau kalian nggak bisa teknik tertentu, kita latihannya drilling. Tapi kalau udah bisa main tapi masih buruk dalam hal penempatan, itu kalian mainnya atau latihan yang ini kayak permainan, biar kita itu mainnya nggak syukur balik atau asal kembali cuman sekedar balik untuk melewati net ya, tapi lebih mikir lagi, balik dengan tipis di arah yang tepat itu bakal menghasilkan poin lebih banyak. Oke guys, gitu aja video kali ini, semoga membantu. Kalian bisa tuliskan di kolom komentar mengenai tanggapan video ini ya, seri ini, atau mungkin ada saran supaya ada pembahasan yang lainnya yang sekiranya berguna buat kalian semua. Oke guys, sampai ketemu di video berikutnya. Dadah.